Anuitas. Assalamualaikum. Nama kelompok pertama, Alvira Ramadhani 218.420 tahun 2039. Kedua, Jihan Fikriyah Nabilah Y 218.420 tahun 2013. Ketiga, Janubahisi Fahana Chosfo. Keempat, M. Robby Setiawan 218.420 tahun 2059. Kelima, Ferry Juanda 218.420 tahun 2054. Definisi anuitas. Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Secara lebih luas, istilah anuitas juga digunakan dalam produk asuransi. Dalam dunia asuransi dapat dipahami sebagai manfaat pensiun yang dibayarkan setiap bulan. Anuitas adalah kontrak antara karyawan dan perusahaan asuransi di mana setiap karyawan membuat angsuran yang berbeda dan sebagai imbalannya menerima pembayaran secara teratur setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir. Sementara itu, di dunia investasi, anuitas digunakan untuk perencanaan keuangan masa depan untuk memberikan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Dana tersebut akan dibayarkan secara berkala oleh karyawan selama mereka masih bekerja dan jumlahnya pasti akan meningkat setiap tahun hingga pensiun. Dalam dunia perbankan, anuitas digunakan untuk menghitung besarnya bunga atau investasi. Tujuannya adalah memudahkan nasabah membayar dan mendapatkan jumlah pengembalian investasi mereka. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Notasi atau keterangan, anuitas dinotasikan dengan huruf A, angsuran dinotasikan dengan AN, dan bunga dinotasikan dengan BN. Maka, anuitas bisa ditulis A sama dengan AN plus BN atau anuitas sama dengan angsuran plus bunga. Contoh soal, suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besarnya anuitas Rp400.000, tentukanlah A. Besarnya angsuran pertama jika bunga pertama Rp250.000 dan B. Besar bunga kelima jika angsuran kelima adalah Rp315.000. Diketahui anuitas Rp400.000 dan bunga Rp250.000 dan angsuran kelima Rp315.000. Kemudian masuk pada persoalan yang pertama. Mencari angsuran pertama jika diketahui bunga pertamanya Rp250.000. Dengan masuk ke dalam rumus, anuitas sama dengan angsuran ditambah dengan bunga. Maka anuitas sama dengan angsuran pertama ditambah dengan bunga pertama. Dengan anuitas Rp400.000 sama dengan angsuran pertama yang ditanya ditambah dengan Rp250.000 sebagai bunga pertama. Jadi, angsuran pertama sama dengan Rp400.000 dikurangi Rp250.000 sama dengan Rp150.000. Dengan Rp400.000 adalah anuitas dan Rp250 adalah bunga pertama. Jadi, hasil angsuran pertama adalah Rp150.000. Kemudian, masuk pada persoalan yang kedua. Jika besar bunga kelima, jika angsuran kelima adalah Rp315.000, maka masuk ke rumus anuitas sama dengan angsuran kelima ditambah dengan bunga kelima. Maka bunga kelima sama dengan anuitas dikurangi angsuran kelima sama dengan Rp400.000 dikurangi Rp315.000 sama dengan Rp85.000. Dengan Rp400.000 adalah anuitas, Rp315 adalah angsuran kelima, dan
85.000 adalah hasil dari bunga kelima. Jadi, untuk persoalan yang pertama, angsuran pertama adalah 150.000 dan untuk jawaban yang kedua dengan bunga kelima adalah 85.000 jika diketahui angsuran kelima adalah 315.000. Berikutnya ini adalah rumus yang selanjutnya dari anuitas. Jadi kita tahu bahwa anuitas adalah angsuran ditambah bunga. Sekarang di sini kita punya rumus untuk mencari angsuran. Nah, di sini ada rumus cara mencari angsuran ke N atau AN. Nah, di situ kita ketahui bahwa AN sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I pangkat N-1 atau yang bawahnya AN sama dengan AK buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi K. Kemudian di sini juga ada cara mencari rumus bunga pertama, yaitu B1 sama dengan M dikali I. Di sini juga sudah ada keterangannya. Kita lihat AN artinya angsuran ke N, AK angsuran ke K, A1 angsuran pertama, I suku bunga setiap periodenya, dan N jumlah periodenya. Nah, itu dia rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah berikutnya, dan kita akan lanjut ke penyelesaiannya, soal atau masalahnya. Contoh soal, suatu pinjaman sebesar 10 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas bulanan sebesar 500.000 rupiah. Jika suku bunga 3% per bulan, maka tentukan A, besarnya bunga pertama dan angsuran pertama, yang B, besarnya angsuran ke-9. Dijawab, diketahui M atau modal dalam hal ini pinjaman yaitu sebesar 10 juta. Kemudian A atau anuitasnya yaitu sebesar 500.000. Kemudian I atau suku bunganya itu sebesar 3% atau 0,03%. 0,03 kalau didesimalkan ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, A, menentukan B1 dengan A1. B1-nya bunga pertama, A1-nya yaitu angsuran pertama. Bunga pertamanya yaitu modal dikalikan dengan I atau suku bunga dikalikan dengan N atau bulan keberapa N-nya itu. Jadi sama dengan 10 juta dikalikan dengan 0,03 dikalikan dengan 1. Jadi B1 atau bunga pertama itu sebesar 300.000. Nah, kemudian untuk mencari angsuran pertama, yaitu rumusnya anuitas dikurangi dengan bunga pertama tadi. Anuitasnya tadi ada 500.000, kemudian dikurangi dengan 300.000, maka jumlahnya angsuran pertama menjadi 200.000. Kemudian yang B tadi disuruh menentukan A9 atau angsuran ke-9. Diketahui bahwa rumusnya untuk mencari angsuran ke N yaitu angsuran pertama dikalikan dengan 1 ditambah I atau suku bunga, kemudian dipangkatkan dengan N-1. Jadi angsuran ke-9 sama dengan A1 atau angsuran pertama dikalikan dengan 1 ditambah dengan I atau suku bunga dipangkatkan dengan 9 dikurangi 1, karena tadi yang ditanyakan yaitu angsuran ke-9, maka N-nya yaitu 9. Kemudian jawabnya angsuran ke-9 sama dengan 200.000
dikalikan dengan 1 ditambah 0,03 dipangkatkan dengan 8. Jadi angsuran ke-9 sama dengan 200.000 dikalikan dengan 1,03 pangkat 8. Angsuran ke-9 sama dengan 200.000 dikalikan dengan 1,266770081 dan seterusnya. Jadi jawabannya angsuran ke-9 sama dengan 254.354,02 rupiah. Jadi sebesar itu angsuran ke-9-nya. Rumus anuitas. Jika anuitas belum diketahui, maka menggunakan rumus A sama dengan M kali I per 1 kurang buka kurung 1 plus I pangkat N, dan rumus hubungan anuitas dengan angsuran pertama atau A1 yaitu A sama dengan A1 buka kurung 1 plus I pangkat N. Di situ juga ada keterangannya, yaitu A sama dengan anuitas, M modal, N waktu, dan I adalah suku bunga. Contoh soal, tentukan nilai anuitas dari suatu pinjaman sebesar 5 juta rupiah selama 2 tahun dengan suku bunga 2% per bulan. Diketahui modal 5 juta dengan suku bunga 2% jika dibuat angka desimal 0,02, kemudian dengan waktu 2 tahun, dan dibuat bulan adalah 24 bulan. Kemudian ditanya anuitasnya. Masuk ke dalam rumus, anuitas sama dengan modal dikali suku bunga dibagi 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah suku bunga dikali pangkat negatif jangka waktu. Kemudian anuitas sama dengan 5 juta dikali dengan 0,02 dibagi 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah dengan 0,02 dipangkat negatif 24. Kemudian anuitas sama dengan 100.000 rupiah dibagi 1 min buka kurung 1,02 pangkat min 24. Anuitas sama dengan 100.000 rupiah dibagi dengan 0,0378278,512 dengan hasil anuitas sama dengan 264.300.355,49. Macam-macam anuitas. Yang pertama, anuitas sederhana. Anuitas sederhana adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan pada akhir periode. Anuitas sederhana biasa digunakan dalam pembayaran hipotek. Yang kedua, anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan pada awal periode. Anuitas jatuh tempo biasa kita gunakan dalam membeli produk asuransi. Selain asuransi, pembayaran sewa juga biasanya menggunakan anuitas jatuh tempo. Dan yang ketiga, anuitas langsung. Anuitas ini mirip dengan anuitas biasa, hanya nilai penerimaan atau pembayaran diberikan langsung tanpa penangguhan. Contohnya, ketika kita membeli mobil dengan cara kredit. Dan yang keempat, anuitas tertunda atau tangguhan. Anuitas ini adalah penerimaan atau pembayaran dilakukan pada masa tertentu atau sesuai periode berjalan. Anuitas ini biasanya digunakan dalam pembayaran bunga pinjaman atau penerimaan bunga deposito.